warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Anak laki-laki ya. Jalil, silakan baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya. Coba lihat kawannya kiri kanan, ada yang hari ini berhalangan atau tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Berarti kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini penuh dengan semangat. Baik anak-anak Ibu, untuk memupuk rasa cinta tanah air, kita menonton dulu video Wonderland Indonesia. Bapak perhatikan semua ke depan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that link together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
memupuk rasa cinta tanah air kita pada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda agama, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Baik anak-anak Ibu, untuk materi hari ini sebelum kita masuk, Ibu ingin mengulang kembali materi minggu yang lalu tentang pengertiannya pada KD 3.2, pada KD 3.2 ya, yaitu tentang pengertian teknik dan jenis-jenis daripada anyaman. Siapa anak-anak Ibu yang masih ingat? Ya, meratil saja, silakan. Baik, setelah saya mendengarkan pemaparan Ibu minggu lalu tentang anyaman, jadi yang saya mengerti, anyaman ialah serai yang dirangkai sehingga membentuk benda yang kaku. Benda tersebut bisa berbentuk tas, keranjang, dan juga barang keperluan sehari-hari. Kerajinan tersebut juga bisa terbuat dari bahan yang berasal dari tumbuhan seperti bambu, kayu, rotan, dan juga daun pandan. Terima kasih. Bagaimana dengan tekniknya? Siapa yang masih ingat? Ya, Jannah saja. Baik Bu, yang saya tahu tentang teknik anyaman adalah anyaman dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anyaman rapat dan anyaman jarang. Anyaman rapat yaitu anyaman yang dibuat secara rapat dan anyaman lenggang yang dibuat secara jarang. Iya, boleh. Ini ada dua anyaman ya, tekniknya ada dua. Yang pertama ada anyaman rapat dan ada anyaman lenggang. Proses kerjanya kalau rapat dirapatkan, kalau lenggang berarti ada sistem jarangnya. Baik, bagaimana dengan contoh-contoh dari hasil anyaman? Siapa yang bisa? Iya, Misbah saja. Silakan Misbah. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, yang saya ingat Bu, beberapa contoh hasil dari kerajinan anyaman itu anyaman dinding rumah, bakul nasi, kipas, topi, jok kursi, pagar bambu, keranjang kue, kursi anyam rotan. Iya, bagus sekali. Luar biasa anak-anak Ibu hari ini, Maratil, Jannah, dan Misbah sudah memaparkan hasil pelajaran kita minggu yang lalu. Bagi anak-anak Ibu yang belum sempat ya memberikan jawabannya, tidak apa-apa, nanti ada sesi pertanyaan nanti setelah habis pembelajaran ini. Yang pasti anak-anak Ibu hari ini harus lebih semangat ya, harus semangat dalam proses belajar. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk pada KD 4.2, yaitu berkreasi seni rupa 3 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai bahan dan teknik. Sedangkan indikatornya, nah indikator ya 42.1, yang pertama mengidentifikasikan berbagai jenis karya anyaman 3 dimensi. Yang kedua, menentukan berbagai judul dan teknik yang digunakan dalam seni anyaman 3 dimensi. Bagaimana dengan tujuannya? Ini anak-anak Ibu harus tahu tujuannya, karena tujuan pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak Ibu mampu mengidentifikasikan berbagai jenis karya anyaman 3 dimensi. Yang kedua, menentukan berbagai judul dan teknik yang digunakan dalam seni anyaman 3 dimensi. Sebelum kita berdiskusi kerja kelompok, Ibu akan memutarkan video tutorial bagaimana yang dikatakan dengan jenis-jenis daripada anyaman dan teknik apa saja, juga media yang digunakan. Kita anyaman, apa ya anyaman? Halo semua, kembali lagi dengan saya dalam mata pelajaran prakarya kerajinan dengan materi kerajinan anyaman. Sejarah anyaman, keempat jenis-jenis anyaman dan bahan hasil anyaman. Kelima, macam-macam anyaman. Keenam, produk anyaman. Dan terakhir, cara membuat anyaman. Sekarang kita buka dulu slide
digunakan pada karya seni pria tradisional Nusantara. Teknik anyam merupakan teknik manual yang masih menggunakan tangan untuk membuat sebuah karya ini. Menganyam berarti mengatur jumlah atau lembaran-lembaran secara suci-menyuci dan saling mengulang. Jumlah atau lembaran-lembaran yang diatur tersebut dapat berupa bambu, daun pandan, janur, kertas, rotan, atau kulit binatang. Anyaman kertas memiliki nilai estetis dan juga nilai fungsional. Serta dengan membuat anyaman dari kertas, berarti kita ikut menjaga kelestarian alam karena bahan yang digunakan untuk membuat anyaman adalah kertas yang mudah didaur ulang seperti kertas bola. Nah, di sini kita akan belajar memakai kertas karena sering kita menggunakan kertas dan kertas yang bisa dipakai. Berikutnya asal usul anyaman. Nah, di sini ada asal usul anyaman, bukan hanya asal usul itu bukan hanya film, tapi ada asal usul anyaman juga. Pertama, anyaman datar. Jenis anyaman ini dibuat datar, tipis, dan lebar. Anyaman datar biasanya digunakan sebagai dinding rumah tradisional, jika pembatas ruangan dan barang-barang hias lainnya. Kedua, anyaman 3 dimensi. Anyaman ini merupakan pengembangan bentuk dari anyaman tradisional dan anyaman 3 dimensi dan jenis anyaman datar yang terdiri atas pola anyaman berasal dari bambu yang telah dididihkan. Selanjutnya dan terakhir adalah cara membuat anyaman. Jadi dari penerangan saya dunia tadi, kita akan kalian ketika membuat anyaman. Kedua adalah gunting, fungsi gunting untuk memotong kertas dan merapikan anyaman ketika selesai nanti. Yang kertas juga dibutuhkan, fungsinya untuk meretaskan sisi anyaman dan menempelkan anyaman pada kertas lain agar lebih kuat. Alat ketiga adalah pensil, gunanya untuk membuat pola dan membuat sebuah garis pada kertas atau manila sepotong dipotong. Untuk membuat anyaman juga membutuhkan penggaris yang berfungsi untuk membuat garis dan menyusun lebar pola yang akan dibuat. Jadi nanti kita akan membuat Baik anak-anak ibu, baik ya. Kita tadi sudah menonton hasil tutorial materi kita pada hari ini. Jadi di sini sudah kita lihat sama-sama. Berarti anyaman itu ada tekniknya, ada dua. Ada teknik anyaman rapat yang dibuat secara rapat. Sedangkan yang kedua adalah anyaman renggang atau anyaman yang dibuat dalam proses adanya jarang seperti itu ya nak ya. Jadi kita sudah duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kita membuat tugas sesuai yang ada di LKPD. Ya, sesuai dengan LKPD. Silakan anak-anak ibu memakai gawai untuk mencari suatu informasi tentang teknik atau media apa saja yang ada dalam pembuatan anyaman. Nanti dibuat presentasinya di dalam bentuk Canva, ya, ataupun dalam bentuk PowerPoint. Nanti kirimkan seperti biasa ke email ibu atau ke website ibu, ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti tolong dikerjakan ya sesuai dengan LKPD-nya dalam masing-masing kelompok. Ya, silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati pendapat teman, ya, dalam proses diskusi. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya.
Lalu ke mana? Kundara. Kundara. Langkah lepas lemnya sah. Ija kali kucuk na. Ya, tengok rekan. Kundara. Disesuaikan dengan budaya. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Ya, kelompok satu saja, silakan. Mewakili dua orang saja. Mewakili dua orang saja untuk ke depan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu A karena telah memperkenalkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada hari ini. Jadi berdiri saya di sini saya akan membahas tentang anyaman. Jadi di sini anyaman adalah serat yang dirangkai sehingga nantinya membentuk benda kaku. Biasanya anyaman ini berbentuk tas, kotak, tikar, dan lain sebagainya. Kemudian anyaman ini dapat dilihat berdasarkan jenisnya. Yang pertama anyaman datar. Anyaman datar ini bervisualkan dua dimensi yang dimana anyaman ini dibuat secara datar. Yang kedua anyaman tiga dimensi. Anyaman tiga dimensi ini adalah kerajinan yang berbentuk visual dan produk ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kemudian produk ini nantinya akan menjadi suatu barang yang nilainya lebih berharga, contohnya seperti tas dan sepatu. Kemudian untuk keindahan dari seni anyaman ini dapat dilihat berdasarkan corak, ukuran, pola, warna. Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih sangat tertarik dengan produk kerajinan anyaman ini. Jadi anyaman ini termasuk ke dalam teknik seni rupa yang dilakukan secara menyerupai tindikan atau biasa disebut menyelam, dan nantinya seni anyaman ini akan disebut menjadi seni kria. Jadi itu tadi presentasi dari kami. Jika para audiens ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Berdiri. Yang ingin saya jelaskan adalah apa pengertian dari anyaman fisik. Apa pengertian dari anyaman fisik? Silakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa anyaman fisik ini adalah anyaman yang dapat dilihatkan berdasarkan fisiknya, yang dimana anyaman ini kita lihat berdasarkan tampak luarnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Kembali, masa satu pertanyaan, silakan. Tadi diskusi dari kelompok kami apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan jadi apabila berdoa adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh kelompok satu. Berarti anyaman itu termasuk dalam anyaman pria. Pria itu adalah yang didominasi oleh kerajinan tangan. Oke, siapa lagi yang mau tampil? Kelompok dua saja, silakan mewakili dua orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari
Dan yang ketiga, gunakan penggaris. Keempat, bersihkan area kerja. Dan yang kelima, hindari sobekan kertas. 6. Jepit kertas. Dan ketujuh, gunakan lem atau selotip. Mengkuang seperti tikar, tudung saji, bekas pakaian, dan lain-lain. Anyaman daun pandan seperti tikar, sembahyang, dan hiasan dinding. Dan ketiga, anyaman bambu dalam bentuk tempat nasi, tempat pakaian, nyirut, tas, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari kami, anyaman kertas juga biasanya digunakan sebagai lomba kerajinan guna untuk mengasah kreativitas. Bentuk dan hasil yang menarik membuat anyaman banyak digemari oleh berbagai pihak dan kalangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oh ya, silakan Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apa sih fungsi dari anyaman kertas? Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan saya sampaikan kepada teman saya. Baik, silakan dijawab oleh Misbah. Ya, silakan Misbah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi dari anyaman kertas memiliki nilai estetika, yaitu berkaitan dengan keindahan atau segala sesuatu yang dipandang indah. Iya, benar sekali. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga luar biasa ya kelompok kertas. Berarti kelompok 2 nanti akan membuat suatu karya yang menyangkut dengan anyaman kertasnya ya. Udah itu yang terakhir kelompok 3, silakan ke depan mewakili 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul anyaman. Jenis anyaman, contohnya seperti tikar, kipas, dan sebagainya, adalah hasil anyaman yang biasanya dipakai sebagai alat duduk atau tidur. Biasanya dibuat dari daun pandan atau hiasan dinding. Bahan yang digunakan bambu, kertas bungkus nasi, lem, gunting. Teknik membuat: siapkan bambu, potong secara rapi, lalu dilem, dibentuk bingkai, lalu dipotong kertas, kemudian dibungkus nasi. Lalu buat berbentuk seperti daun, lalu ditempelkan di atas bambu yang sudah berbentuk bingkai. Bentuk suatu benda yang indah dan menarik dan bisa dijadikan sebagai hiasan dinding. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dari para audiensnya ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanyakan, anyaman bambu selain digunakan untuk hiasan dinding, bisa digunakan untuk apa saja? Iya. Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 tadi, apakah lemparkan kepada Kelompoknya. Silakan siapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bambu selain digunakan untuk hiasan dinding juga dibuat untuk bahan bangunan, alat rumah, meja, dan kursi. Iya, benar sekali. Ya, silakan ditutup. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pipi. Mengenai materi yang telah Ibu paparkan tadi, jadi yang ingin saya tanyakan, apa saja bahan yang diperlukan dalam pembuatan anyaman? Apa saja bahan yang diperlukan dalam anyaman? Siapa anak-anak ibu yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Bahan untuk membuat anyaman adalah kain, kulit sintesis, kertas, tinta, dan nikel. Iya, benar sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ya, fungsi dari anyaman. Siapa anak ibu yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Baik, seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, yang saya paham tentang fungsi anyaman adalah anyaman biasanya digunakan untuk para sehari-hari seperti asopan, pembungkus nasi, tempat nasi, kemasan makanan, kipas, tikar, serta keranjang. Anyaman yang biasanya digunakan sebagai para sehari-hari umumnya anyaman halus dan motifnya lebih terlihat. Iya, bagus sekali ya. Jadi luar biasa anak ibu. Jadi sebenarnya anyaman itu adalah salah satu hasil dari kerajinan pria, di mana pria itu didominasi oleh kerajinan tangan yang dibuat oleh tangan kita sendiri. Baik itu jenis-jenisnya seperti yang disampaikan tadi, seperti tudung nasi, ya, kipas, ya, tikar dan sebagainya. Itu termasuk jenis daripada anyaman atau contoh daripada anyaman. Baik anak-anak ibu, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan, Maratil. Baik, setelah saya mendengar pembelajaran kita hari ini, maka dapat saya simpulkan bahwa anyaman adalah teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang didihkan atau menyilangkan bahan anyam yang berupa lumping dan pakan. Iya, benar sekali. Benar sekali yang disampaikan oleh Asmarita tadi, bahwa anyaman itu adalah hasil tumpang tindih atau selang menyelang untuk menghasilkan karya anyaman yang menarik dan indah. Itu ya, Nak ya. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, kita masih pada KD 4.2, tapi kita sudah membuat hasil karya kerajinan anyaman. Jadi alat dan bahannya itu sudah kita pelajari minggu sebelumnya pada KD 3.1, apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam anyaman. Jadi minggu depan anak-anak ibu sudah bisa mempersiapkan alat dan bahannya, dibawa ke sekolah, dan kita membuat kerajinan tangan itu, membuat anyaman itu secara individu. Jadi anak-anak ibu sudah bisa mempersiapkan nanti alat dan bahannya untuk dibawa minggu depan. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Himne Aceh. Silakan anak-anak ibu berdiri semuanya. 5, 6, 7, 8. Mulia
sebelah kanan ya.